Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Dan di hari ini, di video kali ini, kita akan bahas tentang Instagram marketing ya, dimana ini merupakan tempat saya pertama kali jualan ya. Jadi sejak tahun 2018 saya sudah mulai aktif, dan sebenarnya udah dari lama, tapi 2018 itu yang mulai bener-bener aktif untuk mencoba menghasilkan dari Instagram gitu ya. Akun pribadi saya udah lama ininya aktifnya gitu, cuman bener-bener untuk dijadiin tempat cari duit ya dari sejak 2018 sampai sekarang gitu ya. Semenjak itu saya jadi rajin ngulik gitu, jadi banyak banyak pola yang saya terapkan gitu ya. Saya coba terapkan terus, banyak belajar juga ke mentor-mentor yang lain gitu ya. Dan pada akhirnya suatu waktu itu konten saya pernah tembus explore, walaupun ya cuma satu gitu ya, di Insight tuh kelihatannya cuma satu gitu. Tapi dari situ saya percaya bahwa untuk bisa tembus explore di Instagram itu nggak perlu harus punya follower banyak dulu gitu loh. Jadi followers yang sedikit pun bisa gitu, tapi gimana caranya? Nah, ini mungkin yang teman-teman masih belum tahu gitu ya. Nah, di sini saya coba jelaskan cara agar postingan atau konten kita di Instagram bisa masuk ke tab explore. Jadi teman-teman bisa simak video ini sampai habis kalau misalnya mau tahu gitu ya. Dan mungkin juga bisa jadi solusi buat teman-teman yang masih penasaran gitu, gimana sih caranya bisa masuk tab explore gitu ya. Silahkan disimak sampai habis video ini gitu. Sebelum saya masuk ke pembahasannya, kita samakan persepsi dulu ya, bahwa tujuan untuk membuat konten di Instagram itu bukan semata-mata untuk bisa masuk tab explore doang. Tapi ketika sebuah konten bisa masuk ke tab explore, tentu jangkauannya akan jadi lebih luas gitu ya. Tapi tab masuk explore itu bukan satu-satunya tujuan utama kita gitu loh. Tujuan utama kita untuk membuat konten atau mungkin mengupload jualan kita ke Instagram adalah untuk untuk bisa memberikan awareness atau istilahnya menjangkau orang-orang yang memang membutuhkan produk kita gitu loh. Atau minimal banget orang kenal sama brand kita gitu ya. Nah, itu dulu tujuan utamanya, bukan langsung masuk ekspor. Goalsnya itu bukan yang utama lah kayak begitu. Tapi kalau misalnya bisa masuk ekspor itu nilai tambah yang bagus gitu. Nah, yang pertama adalah teman-teman, followersnya harus benar-benar tertarget. Ini harus benar-benar tertarget dalam arti memang orang-orang yang follow adalah orang-orang yang suka atau satu niche dengan produk atau brand teman-teman. Misalnya contohnya saya bikin akun personal brand tentang bisnis online, maka orang-orang yang harus follow saya adalah orang-orang yang suka bisnis online, tertarik dengan bisnis online, atau penjual atau bisa dibilang seller online shop gitu. Nah, kalau misalnya tiga tipe followers ini bisa saya tarik gitu ya, dalam arti memang mereka suka dengan konten-konten yang saya berikan, maka peluang untuk bisa masuk ke tab explore itu akan jadi lebih besar gitu. Dan memang pada akhirnya memang ada gitu yang masuk explore gitu ya, walaupun cuma satu waktu itu. Nah, artinya memang sedikit banyak sudah jadi tanda positif gitu. Artinya memang followersnya memang sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu ya. Makanya untuk teman-teman yang jualan, kalau misalnya pengen reach-nya terjangkau secara reach ya memang jangkauan gitu ya. Jangkauannya memang pengen lebih luas dan juga pengen dioptimasi secara organik, saya tidak menyarankan untuk beli followers. Entah itu beli lewat panel akun Instagram misalnya, atau lewat metode-metode yang lain gitu. Saya tidak menyarankan. Tapi kalau memang teman-teman pengen yang strategi yang berbeda, lewat yang jalan tikus misalnya kayak gitu ya, boleh-boleh aja, saya tidak melarang gitu. Tapi ya konsekuensinya ada gitu loh. Jadi teman-teman mesti siap-siap juga gitu. Jangan sampai teman-teman ngelihat video ini atau postingan saya terus malah jadi istilahnya jadi minder atau jadi nggak pengen jualan lagi karena followersnya beli gitu loh. Jangan juga kayak begitu, karena
setiap strategi itu ada beda-beda metodenya. Kalau misalnya yang beli followers nanti mungkin akan saya jelaskan lagi lebih lanjut gitu ya. Tapi untuk yang kali ini saya mencoba untuk mengoptimasi orang-orang yang memang pengen kontennya atau akunnya itu bertumbuh secara organik yang memang sesuai dengan apa adanya gitu ya. Jadi bukan dikarbitin istilahnya, dipercepat dengan teknik-teknik yang memang tidak disarankan gitu. Terus yang kedua adalah konsisten dengan konten dan relevan dengan followersnya gitu. Dalam arti kontennya memang menjawab kebutuhan followersnya. Misalnya kayak begini. Contohnya akun saya lagi deh. Saya kan pengennya menjangkau orang-orang yang memang pengen belajar bisnis online dan jualannya di media sosial gitu ya. Saya sama sekali nggak ngajarin ke marketplace karena saya sendiri masih belum praktek gitu. Takutnya nanti kalau misalnya saya ngajarin malah istilahnya menggurui tanpa ikut praktek gitu, nggak enak jadinya. Jadi saya mencoba untuk mengajarkan apa yang sudah saya terapkan aja gitu. Makanya saya men-encourage atau istilahnya men-trigger kawan-kawan di sini untuk bisa jualan di media sosial, entah itu Instagram, Facebook, YouTube, juga apalagi email mungkin bisa jadi kayak begitu ya. Pokoknya bukan di marketplace lah kayak begitu. Nah jadi itulah yang saya berikan gitu loh. Gimana cara jualan di bisnis online, gimana cara jualan di media sosial, gimana cara membangun akun YouTube, gimana cara membangun akun publik, kayak begitu-begitu udah saya share lah gitu intinya. Jadi teman-teman tuh bisa istilahnya ketemu banyak cara untuk bisa menghasilkan dari media sosial. Nah dari situ kan udah kelihatan gitu ya bahwa saya mencoba menjawab teman-teman yang memang kesusahan atau mungkin belum ketemu caranya untuk bisa menghasilkan di media sosial. Maka ya saya kasih tahu caranya gitu loh. Ini loh yang saya praktekin, ini loh yang saya lakukan. Silahkan ditiru, silahkan dicoba gitu. Hasil nggak ada yang tahu ya karena beda-beda mungkin eksekutornya. Jadi saya nggak menjamin hasil, tapi inilah yang saya lakukan gitu loh. Kalau misalnya mau ditiru ya silahkan, kalau nggak mau ditiru ya nggak apa-apa juga gitu loh. Setidaknya saya sudah mengasih tahu apa yang saya tahu gitu ya. Nah intinya adalah kalau misalnya teman-teman mau masuk ke explore, teman-teman harus bisa mengidentifikasi masalah apa yang ada di followers kita, bukan di kita ya, yang ada di followers. Misalnya kayak yang saya tadi, kayak contohnya yang sudah saya kasih tahu yang tadi ya. Kalau misalnya produk herbal berarti kan masalahnya ada di kesehatan gitu. Kesehatan orang-orang yang memang bermasalah dengan kesehatannya di umur berapa misalnya. Beda umur, beda juga tingkat masalahnya gitu ya. Nah jadi di situ bisa teman-teman identifikasi sendiri kira-kira followersku ini punya masalah apa sih, dan masalah itu harus bisa diselesaikan dengan produk yang teman-teman jual ya. Jadi harus relevan. Makanya ini relevansi penting banget antara konten, followers dengan produk yang akan dijual gitu. Ini dalam konteks kalau misalnya teman-teman mau jualan produk ya, kalau misalnya mau jualan branding kayak punya saya, ya itu relevansinya dengan brand yang ingin dibangun di benak followers tuh kayak gimana gitu. Terus yang ketiga adalah upload tiap hari. Nah ini penting, konsistensi yang saya bilang tadi. Nah, bukan cuman konsistensi secara niche dan juga followers, tapi juga konsistensi untuk bisa aktif setiap hari. Minimal 1 kali sehari lah untuk upload konten gitu ya. Biar interaksinya terjaga dan juga si followers juga terus mengikuti perkembangan kita gitu loh. Kira-kira besok apa lagi ya yang bakalan dipost sama orang ini gitu. Atau mungkin besok kira-kira pertanyaanku dijawab gak ya sama dia gitu. Nah kalau dengan begitu kan followers kita akan nunggu terus gitu. Akun kita juga akan lebih diperhitungkan di algoritma Instagram pastinya, karena Instagram lebih merekomendasikan akun-akun yang memang aktif dan rutin untuk bisa membagikan sesuatu kepada followersnya gitu, yang ada punya tujuan, yang ada punya value gitu ya. Dengan begitu interaksi yang didapat juga akan stabil, meskipun nggak selalu sama gitu ya. Minimal stabil dulu deh, ada interaksi yang jalan gitu. Terus yang selanjutnya adalah konten harus original. Nah ini yang terutama untuk teman-teman yang pengen membangun personal brand di media sosial, di Instagram khususnya, saya sarankan untuk memiliki konten yang original. Kalau kopas bisa, seperti yang saya ajarkan di video yang lain, bukan kopas tapi jatuhnya ke ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi konten orang yang punya
punya orang lain gitu ya, kita lihat kira-kira ini bisa dimodif kayak gimana gitu ya, sesuai dengan branding kita ya. Dengan begitu kita punya konten yang dalam tanda kutip masih original karena nggak kopas 100% karena kita ngedit juga gitu ya, bukan repost juga karena kita memang bikin sendiri gitu. Bahannya doang dari orang lain gitu, nggak masalah, itu nggak masalah menurut saya. Instagram sendiri pun akun officialnya juga repost gitu loh, jadi artinya memang repost tuh diperbolehkan di Instagram gitu. Tapi untuk dalam konteks personal brand itu saya tidak merekomendasi untuk repost gitu ya. Lebih baik bikin ulang, remake jatuhnya, bukan repost tapi remake ya. Di Instagram saya juga sudah pernah saya kasih tahu gimana caranya saya bisa meremake sebuah konten menjadi konten yang original milik saya gitu. Minimal bukan original milik saya, tapi yang sesuai dengan brand saya lah istilahnya begitu. Terus yang terakhir adalah teman-teman yang paling penting, sabar dan nikmati prosesnya. Akan tiba waktunya kalau misalnya teman-teman memang sabar, konsisten, rajin ngulik, evaluasi strateginya, terus riset hashtagnya dengan benar gitu ya, akan tiba waktunya nanti konten kita akan bisa tembus explore teman-teman. Jadi nggak perlu dikhawatirin yang belum terjadi gitu ya. Lebih baik kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol dan bisa kita evaluasi gitu. Entah itu strateginya, entah itu kontennya mungkin yang kurang bagus gitu ya, entah itu apa konsistensi kita mungkin di dalam mengupload konten gitu ya. Banyak lah, yang penting jangan sampai kita fokusnya cuman pengen tembus explore tapi kontennya nggak diperbaiki gitu. Kontennya begitu aja, kualitasnya gitu aja, nggak ada peningkatan gitu. Padahal bukan itu tujuan utama kita gitu loh. Jadi tetap selalu belajar, tetap tetap evaluasi, upgrade diri juga, belajar kesana kemari. Saya aja belajar gitu ya, nggak ada saya bikin konten nggak ada belajarnya gitu, karena nggak mungkin saya bisa menambah ilmu kalau saya nggak belajar gitu. Dari mana saya dapat ilmu kalau nggak belajar, ya nggak? Gitu ya teman-teman ya. Semoga video kali ini membantu buat teman-teman yang memang pengen atau penasaran pengen coba masuk ekspor tuh kayak gimana. Silahkan diikuti, silahkan dipraktekkan. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Silahkan disebarkan video ini kepada orang-orang yang memang membutuhkan materinya. Ini gratis juga ya, silahkan. Yang gratisan ada di deskripsi, ebook gratis ada 2, silahkan di download aja di deskripsi. Follow Instagram ada di deskripsi juga, lengkap semuanya. Terima kasih banyak sudah nonton. Request materi, kritik, saran, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.